Ada 6 yang menjadi buah keyakinan. Yang terakhir ya pekan kemarin itu. Yang pertama tentram. Tentram akan terlaksananya janji Allah. Hatinya tentram, perasaannya tentram, ya kan? Itu sudah. Yang kedua, boleh dikasih tanda di kitabnya masing-masing. Yang kedua, kepercayaan hati akan jaminan Allah. Yang ketiga, pemusatan himmah, konsentrasi ya, fokus himmah dan kesungguhan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ulun sampaikan kemarin, di dalam hatinya hanya Allah wa rasuluh gitu. Apa yang dilakukannya ilahi, anta maqsudi ridha kama matlubi atri mahabbatika wa ma'rifatah. Yang keempat, penghindaran diri dari segala yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyak-nyaknya kembali kepada Allah ya. Dihindarkan dari sesuatu hal-hal, perbuatan, pekerjaan, perasaan, gerak dan diamnya yang membuat dia terhindar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Penghindaran diri, berjauh. Mendengar orang menggibah, berjauh. Kan anak umpatan, mendengar orang berpandir apa, berjauh ya. Takut, kita takut ya. Dari karena kita berhimmah, pusat fokusnya kita hanya kepada Allah dan Rasul. Yang kelima, kembali kepadanya di dalam setiap keadaan ya. Mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah dengan mengembalikan bahasa lisan kita ketika kita dikaruniai nikmat, kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Begitu penjelasannya kemarin ya. Kalau misalnya ditimpa musibah kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita melihat sesuatu kemahadasyatan kita bilang masya Allah. Sesuatu yang tidak kita kurang kita senangi atau apa subhanallah, itu semua kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, penyerahan diri kepada Allah. Semuanya itu dari lisannya aja udah nampak untuk memandu hatinya untuk mengembalikan segala sesuatunya hanyalah milik Allah. Apakah itu kebaikan, keburukan, semuanya adalah milik Allah. Ada di ratib nih, di ratib nih bahasanya di halaman 9. Coba buka ratibnya halaman 9. Di halaman 9 di nomor 13. Udah dapat. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Apa artinya itu? Dengan nama Allah segala pujian baginya dan segala kebaikan dan kejahatan adalah kehendak Allah ya. Jadi semuanya ini berkat yang begini nih karena buah daripada dia punya iman, dia punya keyakinan. Kemudian yang keenam, serta penyaluran seluruh daya dan tenaga dalam mencari keridhaan Allah. Coba kita perhatikan yang keenam ini. Penyaluran seluruh daya dan tenaga, artinya usaha kita, kekuatan kita, apapun. Sekarang pertanyaannya adalah kita punya waktu, dikasih waktu sama Allah dalam sehari semalam berapa? 24 jam. Apakah dalam waktu 24 jam itu seluruhnya daya dan tenaga kita sudah untuk yang kita lakukan, gerak dan diam kita ini untuk Allah? 24 jam. Jadi begini Ibu, ini kan buah nih, yakin buah iman. Ini buahnya begini nih. Kita kepingin semua mendapatkan ini nih. Nah, tandanya seseorang itu memiliki punya iman yang paripurna, iman yang bagus kepada Allah, keyakinan yang bagus kepada Allah, itu apa tandanya? Ya ini. Lebih mudah kita melihat yang nomor 6. Penyaluran seluruh daya dan tenaga. Kalau kita hendak tahu kayak apa iman kita kepada Allah, maka dilihat dalam waktu 24 jam itu. 24 jam itu. Apakah kita kemudian dari bangun tidur sampai kita tidur lagi betul-betul hanya untuk ridha Allah? Atau kita lalai? Di situ tempatnya. Kita memeriksa diri kita yang 24 jam itu. Anak guring apa kata guring haja kata gana tarta guring sorang. Kada ada lagi bacaan apa-apa. Kada lagi berpikir ya Allah guring akan ulun ya Allah. Tidurkan istirahatkan badan ulun ya Allah supaya besok ya Allah ulun bisa semangat lagi untuk beribadah kepada Engkau. Sallu ala Nabi Muhammad. Waduh enak banget begitu. Ya
Mereka-mereka yang sudah membiasakan diri yang seperti itu. Kalau urusan-urusan yang seperti ini kita tidak biasakan. Hendak guring lalu kita ingat mati. Jangan pas kesadakan guring aja nyari ingat mati. Takajud bangun kesadakan guring hanya ingat mati. Astagfirullah jar. Innalillahi wa inna raji'un ya astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Itu terus ya. Karena boleh jadi orang sekian banyak orang yang tidur kemudian orang tidak bisa bangun lagi. Ya. Mudah-mudahan kita nih wafatnya dalam keadaan sujud kepada Allah. Sujud zahir batinnya kepada Allah. Ya. Gitu. Jadi 24 jam diusahakan melakukan apapun nawaitu lillahi ta'ala. Ya. Berniat bujur-bujur ya Allah ulun cari ridho pian ya Allah. Bagaimanapun apapun yang dilakukan. Badiamkah kayak itu juga? Malamun duduk. Pina tagana, pina santai, pina malamun umpamanya. Tapi lamunan kita Allah wa Rasuluh. Titikan juga ya banyak mata. Mana ada yang tidak tetes air mata? Ketika merindukan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memikirkan bagaimana caranya untuk bisa senantiasa terhubung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Ya, itu. Ya semuanya gerak dan diam kita periksa diri kita 24 jam itu. Apakah dalam waktu 24 jam itu kemudian kita benar-benar memusatkan perhatian kita hanya kepada Allah wa Rasuluh, kepada akhirat kecenderungannya, ataukah lebih banyak kecenderungannya terhadap duniawi? Ya, kita mau periksa diri kita masing-masing untuk mengetahui bagaimana keadaan keyakinan kita, iman kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik, sampai situ ya. Itu ciri-cirinya tuh ada ciri-cirinya ada 6 itu. Kalau kita mau tahu bagaimana iman kita kepada Allah. Jelas ya? Yang di bagian terakhir di halaman 11 di paragraf yang terakhir. Lalu kita lanjutkan ke halaman 12. Saya tidak terlalu cepat ya menjelaskan ya, karena ini cuma mengulang yang pekan yang kemarin dan mempertegas dan sedikit memberikan keterangan tambahan. Di halaman 12, ada pertanyaan enggak sebelum kita lanjutkan? Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita semuanya ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Halaman 12. Secara umum, benar ya? Secara umum, keyakinan adalah pokok utama. Ya. Secara umum, keyakinan adalah pokok utama. Kita taruh aja nih, bayangkan di dalam pemikiran kita tulis tuh yakin, ya, atau dalam kurung iman, ya, atau tulisan pian di situ. Ya. Yakin dalam kurung iman. Nah, terus nanti dikasih cabang 1, 2, 3 di bawahnya, ya. Di atas tulisannya yakin, kasih bulatan juga tidak masalah atau iman. Di bawahnya ada 1, 2, 3. Apa yang 1, 2, 3 itu? Nah, sedangkan segala macam kedudukan, ya, kedudukan seperti 1, makom yang mulia, ya, 1. Yang pertama tadi yang dikasih cabang di bawahnya kata yakin atau iman tadi, 1 makom yang mulia, ya. Yang kedua akhlak yang terpuji, ya. Makom yang mulia itu adalah kedudukan yang tinggi, ya. Apakah di dunia, apakah di akhirat? Masya Allah, dunia dan di akhirat, ya. Makom yang mulia, akhlak yang terpuji, dan yang ketiga amal-amal soleh, ya. 3 cabangnya itu tadi ya. Nah, disebutkan di sini itu adalah cabang serta buahnya, ya, dari iman atau keyakinan, sama ya, iman atau keyakinan. Buahnya itu, ya, buahnya itu. Secara garis besar buahnya iman itu 1, dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Apakah itu kemudian dia di dunia mulia atau di akhirat mulia atau kedua-duanya? Ya.
Bisa jadi dia di dunia, misalnya di dunia dia tidak nampak, tidak masyhur, tapi dia di penduduk langit, dia memiliki makam yang tinggi di sisi Allah, dikenal di penduduk langit. Paham? Jelas? Ya, itu kalau orang sudah punya keyakinan yang sempurna, iman yang sempurna. Buahnya makam yang mulia, kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia di mata Allah wa Rasuluh, ya, bukan hanya di mata manusia, ya, di mata Allah wa Rasul. Yang kedua, akhlaknya terpuji, selalu bagus kata-katanya, ya. Bagus perangainya, berpikir sebelum bertindak, ini kira-kira mendatangkan mudarat atau tidak. Kalau nanti hasilnya akan mudarat, apa yang akan aku sampaikan, apa yang aku lakukan, mending gak usah dikerjakan. Ya. Itu akhlak, salah satu akhlak yang terpuji. Dan yang ketiga apa? Amal-amal saleh. Amal soleh itu apa aja sih? Zikir, taubat istighfar, bersedekah, sholat, membaca Al-Quran, bersolawat, itu kan, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, itu amal soleh. Berbuat baik kepada umatnya Rasul, membantu perjuangan fisabilillah, perjuangan orang-orang yang berdakwah fisabilillah, termasuk apa itu tadi, kita hadir di sini memakmurkan masjid, itu amal soleh, ya, amal soleh. Ya. Itu buah daripada yakin. Coba bayangkan, ibu kalau nggak punya yakin, kalau nggak punya iman kepada Allah, buat apa datang ke majelis taklim? Buat apa? Asa bisa aja seorang mendengar YouTube banyak aja, belajar apa? Buka langsung keywordnya, ya. Keyword itu apa? Keyword itu apa? Kata kunci, ya. Kata kuncinya apa tadi? Kita mau cari apa, tentang apa? Tentang sholat. Keluar, luar biasa. Ada Syekh Google, ya, ada Syekh Murabbi Ruhi Google, semuanya belajar di situ. Udah bisa aja, ya, rasa pintar sendiri. Kalau tidak yakin bahwa hadir di majelis taklim, engkau berangkat daripada rumah berniat untuk menuntut ilmu, maka satu langkah engkau akan menaikkan derajat satu kaki yang langkah, yang satu kiri yang melangkah yang kiri itu, yang tertinggal akan menghapus satu keburukan. Ya kada? Dihapuslah dosa. Merasalah. Merasa atau tidak merasa, apalagi yang meyakininya. Terhapus dosa, bertambah kebaikan, diangkat Allah derajat. Apalagi orang yang betul-betul menuntut ilmu, berniat betul-betul belajar untuk memperbaiki dirinya. Maka seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, semut-semut sekalipun, ikan-ikan yang berada di lautan, ikan dari jenis manapun, semuanya memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Merasalah. Tapi kita punya keyakinan Allah akan ampuni dosa kita. Apalagi Allah memberikan jaminan. Para malaikat mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, Allah meridhoi mereka semua. Merasalah ada malaikat di atas kita yang mendoakan kepada kita agar Allah meridhoi kita. Kan bersalam yakin kita ini. Kita kadang melihat, kadang kau merasakan bahkan, ya. Tapi kita yakin. Allah juga menjamin orang-orang yang menuntut ilmu, rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ada ajaklah makanannya. Oh iya Bu Erna. Bukan sekadar makanan itu, ya, tapi betul-betul Allah menjamin rezeki bagi orang-orang yang menuntut ilmu, para penuntut ilmu. Apalagi kalau seandainya ketika kita sudah berazam untuk menjadi pembelajar, penuntut ilmu, ya. Apalagi nih keutamaannya nih, orang yang datang belajar bujur-bujur lah, ada sekadar berdengar lah, niatnya jangan tersalah. Nya bila berdengar aja ngalih menggawi. Tapi kalau hendak belajar bujur-bujur, Allah akan memberikan pertolongan berkat guru-guru kita.
Ketika sudah saatnya ajal tiba, roh diambil daripada jasad ini, tapi kita sudah dicap sebagai pembelajar, maka kita mati dalam keadaan syahid. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallam. Betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu, termasuk ulun ini masih menuntut ilmu, ibu masih murid. Ya. Betapa mulianya Allah muliakan kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Bujur-bujur kita belajar, mudahan istiqomah. Ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi buahnya tadi satu, makom yang mulia di sisi Allah. Yang kedua adalah akhlak yang terpuji dan amal-amal soleh. Itu kecabang dan buah daripada keyakin. Itu secara garis besar begitu. Lanjutannya, akhlak dan amal seseorang selalu mengikuti keyakinan dirinya. Ya, kalau dia nggak yakin tidak akan. Jadi akhlak dan amal perbuatan seseorang itu dia mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Ada nggak kita mau menggawi sholat qadhaan kalau kita tidak yakin kalau sholat qadhaan itu bakal menyelamatkan kita di yaumil akhir? Kalau kita nggak yakin, kada akan tegawi. Puasa qadhaan kada akan tegawi. Semua amal-amal kita itu tidak akan pernah kita kerjakan kecuali mengikuti keyakinan iman yang ada di dalam hati kita. Sederhana, Bu. Ibu tidak akan pernah hadir ke pengajian ini. Di antara sekian banyak pengajian lain di jam yang sama hari ini, Bu, ibu akan memilih yang lain. Kenapa? Karena ibu lebih yakin dengan yang lain. Asa kada tapi cocok aku lawan Ustazah Qudsi itu jar. Tidak ya? Tidak yakin. Kada seru. Lalu dia memilih ke tempat yang lain. Ya, itu sederhana saja. Jelas ya, untuk memahamkan kita pada mendekatkan kita pemahaman kita pada ini penjelasan. Keyakinan. Kalau pian datang ke sini gak yakin dengan ulun, buat apa belajar? Tapi karena pian punya keyakinan. Kenapa pian yakin? Oh, karena Ustazah Qudsi ini bukan majelisnya Ustazah Qudsi, bukan. Majelisnya gurunya. Ya. Gurunya orang besar. Ulun pun berikut berpiruhut Tuan Sidin. Sama-sama kita belajar. Ya, yakin kita dengan guru kita, maka kemudian kita hadir di tempat ini. Sederhana. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu barik ala alihi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apalagi itu? Akhlak dan amal seseorang selalu mengikuti keyakinan dirinya. Baik dalam hal kuat atau lemahnya, artinya rajin atau kadanya, bersemangat atau loyoknya ya. Itu tergantung keyakinan juga. Ibu Erna pindah kada tapi nyaman awak, tapi mbah datang ke majelis taklim aku kan nyaman awak. Sama seperti ulun, Bu. Nanti pusing, kepala ulun sebenarnya keadaan ulun tidak begitu bagus, tapi ulun yakin kalau ulun berada di majelis taklim ini akan ada baca ratib, ini akan ada ditok. Ditok itu apa? Pengeluaran yang buruk-buruk dari dalam diri ya. Yang itu nanti kita akan berkeringat ketika kita berzikir. Itu nanti akan membuat kita sehat. Ulun yakin begitu gitu. Maka ulun hadir, ulun datang. Menyempatkan. Dari mana tadi kita? Karirin mana Ririn tadi yang ikut? Ya, dari mana kita tadi? Dekat Masjid Jami. Ya, ada acara di Masjid Jami tapi tetap kita berusaha untuk datang. Disampaikan ke ratusan orang yang hadir, Ibu, ulun habis ini ada majelis rutin, Ibu. Ada majelis rutin yang ulun malu kalau mereka datang, ulun tidak datang. Karena mereka sedang bersungguh-sungguh bersemangat untuk belajar. Mereka memiliki keyakinan. Kalau ulun tidak memiliki keyakinan, ulunlah yang merugi. Gitu. Gak sampai hati kalau gak datang. Ya. Walaupun pian akan tetap, yang rugi siapa ulun? Pian akan tetap mendapatkan. Misalnya ulun tadi kada datang nih. Ya, atas apapun kan berhak ulun kada datang. Jurun ulun kada nyaman awak lah, keuyuhan lah, apa segala macam umpamanya. Tapi pian datang ke sini, duduk di sini, apalagi nanti baca ratib, walaupun gak ada pelajaran di situ, tetap pahalanya didapatkan. Wih, keren banget. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Lemah serta kuat atau lemahnya serta sehat dan sakitnya dalam amal itu tadi, maksudnya cacatnya, buruknya semuanya tergantung daripada keyakinan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salat contoh. Kalau kita
kurang yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita, Allah sedang mendengarkan bacaan sholat kita, Allah sedang menyaksikan kita, kita kurang keyakinan pada saat itu, sembahyangnya beberang hajat, bahancap-hancap. Tapi pada saat hati berada pada keyakinan yang luar biasa, Allah sedang memandang, memperhatikan bacaan yang keluar daripada lisan kita, maka bagus-bagus bacaannya. Bujurkah? Tergantung keyakinan. Makanya di sini sebutkan sehat dan sakitnya. Suatu amal itu tergantung iman. Dan iman tidak akan datang serta-merta bertebal-tebal dengan sendirinya, tidak. Harus ada medianya adalah ilmu. Namanya yang menuntut adalah penuntut ilmu. Dan itu mudah-mudahan kita sabar taat. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ya Karim. Telah berkata, ya lanjutannya. Sayyidi Luqman alaihi salam. Semoga keselamatan tercurah, salam keselamatan tercurah atasnya. Tidak ada amal baik yang dapat dilaksanakan kecuali dengan keyakinan. Amal soleh tidak bisa dilakukan kecuali ada keyakinan. Ujar Sidin. Tidak seorang hamba yang mampu beramal kecuali sekedar keyakinannya. Dan tidak akan berkurang amalnya sampai berkurang pula keyakinannya. Gitu Ibu. Tidak akan berkurang amalnya kecuali berkurang juga keyakinannya. Ya. Contoh. Ini tadi rajin hadir ke majelis taklim. Majelis taklim saya nih, majelis taklim Umi nih, majelis taklim Habib Abu Bakar di sini hadir. Ya, hadir sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun umpamanya selalu hadir. Tapi kemudian setelah kurang dari 2 tahun umpamanya, contoh ya, karena ujar Abah Guru Sokmpul kalau lebih 2 tahun itu insya Allah dia bisa istiqomah ya. Kalau lebih 2 tahun Bu, kalau kurang itu masih guang gail keyakinannya ya, kayak gitu. Jadi dia nggak datang lagi tiba-tiba. Berarti kalau dia udah tidak datang lagi ke majelisnya kita, dia udah keyakinannya berkurang. Atau bahkan sudah tidak ada keyakinan, selesai. Sederhana, karena amal itu bergantung kepada yakin. Ya, sakada yakin aku jar melihat Ustazah Qudsi itu melihatlah satu Sidin tuh Sidin menyanyi. Contoh yang nggak ada yang begitu mungkin. Sidin kayak itulah jar penyanyi Sidin, maka ketujuh benar penyanyi. Ustazah Qudsi nyanyi ketujuh benar penyanyi mau melihat. Itu orang yang di luar. Belum lagi orang yang dekat-dekat yang tahu kesehariannya Ustazah ini apa sih? Apa yang sering dibicarakannya tentang apa? Udah gitu lagi yang dekat-dekat ini ujiannya makin besar. Makanya Ustazah maka kayak ini jar. Gitu. Seperti itu. Nah itu nanti akan diuji keyakinannya. Kalau keyakinannya berkurang dan menipis dan habis. Apalagi nanti ulun tegur sini, ulun tegur situ, ulun tegur ini. Misalnya contoh dimamai pulang Bu Erna sian bener sakit hati barataan dimamai Ustazah Qudsi Bu Erna tersalah napaka lalu Bu Erna tersinggung umpamanya udah nggak bakalan lagi datang. Alhamdulillah Bu Erna mampu dia menetralisir ya, tetap bersangka baik. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Bu Erna sehat ya Bu Erna ya, lahir batin sehat mudah-mudahan ya Karim. Apalagi begitu contohnya ya. Jadi amal itu bergantung keyakinan iman. Dan tidak akan berkurang amalnya sampai berkurang pula keyakinannya. Karena itulah ya. Karena oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-yaqinu al-imanu kulluhu. Ya, di situ tulisannya ya. Al-yaqinu al-imanu kulluhu. Apa kata Nabi? Keyakinan itu adalah
keseluruhannya iman. Ya, yakin sama dengan iman. Keyakinan sama dengan iman. Mana ada orang datang ribuan orang, jutaan orang hadir di haulnya Abah Guru Sekumpul kalau orang tidak yakin akan mendapatkan berkah. Coba. Akan dihapuskan dosa. Semua orang itu kan meminta syafaat. Yang hadir itu. Benar apa enggak? Yang mau datang mau enggak, ya Allah, ya Rasulullah. Dulu tuh ulun naik kendaraan bawa suami ulun kena stroke ya. Sampai di susah mana sidin barat, oksidin ganal. Ya, sidin awak ulun halus gitu. Tagugur-gugur, taranjah-ranjah orang disari ke polisi pulang ulun. Julun maaf harus ke depan situ ulun bawa suami ulun stroke dimamai oleh polisinya. Mudahan yang mendapatkan hidayah. Ya. Ya Allah ya Rasulullah, menderita sekali waktu itu maksudnya daripada saking kita ingin mendapatkan syafaat supaya ini suami sembuh gitu ini, dan memang beliau sangat cinta dengan Abah Guru Sekumpul. Masya Allah tabarakallah ya. Kendaraan belum ada, mobil belum ada, lalu Allah rupanya semaras menolong ulun ya, sebagai bisa menyuper tadilah sebagai tadi. Alhamdulillah Allah karuniakanlah kebiasaan, Allah mudahkan waktu itu mengkredit ya. Ini mobil yang ada nih sampai ini alhamdulillah sudah lunas ya, sudah lunas keadaannya, kada hanyar lagi limpak kanan limpak kiri, siapa-siapa kan memakai punya milik bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena ada keyakinan ya bahwa orang datang ke haul itu akan mendapatkan ampunan, kabul hajatnya. Kalau nggak ada yakin nggak akan ya. Jadi keyakinan adalah keseluruhan keimanan. Nah, lalu kemudian kita sampai pada pembicaraan tingkatan keyakinan kaum muslimin ialah sebagai berikut kata Imam Haddad. Ada 3 tingkatan ya. 3 tingkatan keyakinan kaum muslimin. Yang pertama, tingkatan yang pertama namanya kaum kanan, disebut ashabul yamin. Tingkatan kaum kanan yang pertama. Memiliki keyakinan, kepercayaan yang pasti dan kuat, namun masih disertai kemungkinan timbulnya keraguan dan gangguan. Yakin tapi kada kokoh, benar masih ada kemungkinan untuk apabila datang hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Keadaan seperti ini biasa disebut iman ya, standar iman. Tuhuk menyekolahkan anak ke pesantren ya. Sekalinya lulus begawi di luar negeri ya. Ya ada cerita Bu, saya nggak sebut orangnya ya. Begawi di luar negeri sekalinya rupanya apa yang mempengaruhi, apa yang mengganggu imannya? Berpacaran lawan non muslim. Sekalinya umpat juga dibaptis. Kuitannya kada tahu, naudzubillah min zalik, masyaallah ya Allah, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, anak keturunan kita, sahabatan keluarga kita dari keadaan seperti ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Naudzubillah min zalik. Ya Allah ya Karim. Pesantren soalnya mamanya kada tahu, jangan kada kakawanannya mama dahakan mamanya, kada tahu media sosial. Ya ada dibaptis. Kenapa? Karena hendak lawan bibinian itu tadi, non muslim. Ya, alhamdulillah mendengar ceritanya sekarang sudah bulik pulang. Ya, sudah bulik pulang, mas bersyahadat masuk Islam. Ya, anak kita ini Bu rata-rata berada pada tingkatan ini. Makanya kita berdoa, baca ratib haddad, ya dzal jalal ikram, amitsna ala dinil Islam. Matiakan kami dalam Islam. Ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang memiliki sifat keagungan dan sifat pemurah, matikan kami, wafatkan kami dalam keadaan Islam. 7 kali itu dibaca. Ya. Karena kita kada tahu kayak apa kita ini, nah ujung akhir kisah kehidupan cerita kita ini.
Iman ya, iman. Makanya jar guru rancak mudahan kita hidup membawa iman, mati membawa iman. Jadi hidup mati membawa iman. Itu iman ngarannya ya. Kuat ya, dia pasti ya kuat, namun masih disertai kemungkinan ya timbulnya keraguan dan gangguan apabila ada hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Keadaan seperti ini biasa disebut keimanan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan yang pertama. Ini disebut al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kapan iman itu dia menjadi naik? Ketika kita banyak melakukan amal soleh. Ya, amal soleh itu iman naik. Ya, jadi dipaksa. Harus guru-guru sampaikan harus dipaksa. Ya Allah. Melawan nafsu, Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan muqarrabin. Ya, muqarrabin. Yakni berkuasanya iman, ya orang-orang yang didekatkan muqarrabin ya, tingkatan orang-orang yang didekatkan. Yakni berkuasanya iman atas hati full secara penuh. Kalau orang yang dekat tuh berarti kenal ya. Kenal dengan Allah. Kenal dengan siapa dirinya dan kenal siapa penciptanya. Kita nih masih belajar supaya naik ke tingkatan orang-orang yang muqarrabin. Lalu kita belajar ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Supaya kita kenal siapa diri kita untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk menyembah Allah. Bukan untuk menyembah manusia ya. Kayak apa bujar kita mengikuti guru tuh menyembah manusia lah kita sampai anak Allah. Nah itu wasilah kita. Karena dari guru itulah kita bisa sampai kepada Allah ya. Tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang didekatkan al-muqarrabin, yakni berkuasanya iman atas hati secara penuh. Sedemikian rupa sehingga tidak mungkin terjadi sesuatu yang berlawanan dengannya. Itu ada garis bawahi tidak mungkin ya. Tidak mungkin terjadi sesuatu yang berlawanan dengannya. Bahkan tidak dapat dibayangkan wujudnya. Apabila kemungkinan terjadinya pada tingkatan ini sesuatu yang gaib menjadi seakan-akan hadir dengan jelasnya di hadapan penglihatannya. Keadaan seperti ini biasa disebut keyakinan. Nah ini tingkatan yang kedua baru yakin. Ya buahnya tadi yang kita sebut di atas ya. Di tingkatan yang kedua ini orang nanti dia dapat makom yang mulia. Dia dapat akhlak yang terpuji. Amal-amal soleh dikerjakan istiqomah. Ini pada tingkatan yang kedua. Orang-orang yang didekatkan ini kita kejar terus nih. Kita berikhtiar ya. Berikhtiar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Naik lagi ke tingkatan yang ketiga. Ini adalah tingkatan para nabi dan pewaris mereka yang sempurna. Yakni kaum yang tulus, ngarannya as-siddiqin. As-siddiqin. Yaitu beralihnya sesuatu yang gaib menjadi benar-benar hadir dengan jelas di depan penglihatan mereka. Ini guru kita begitu tuh. Itu kudsiyah tuh sedang begini, sedang begitu, sedang begitu. Jangankan saya ya.
Itu jiran tetangga saya dipandang oleh guru saya. Jiran saya, tetangga diperiksa sama beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Keluarga diperiksa sama beliau. Ya. Jamaah diperiksa sama beliau. Orang-orang yang dekat, orang-orang jauh, orang-orang yang mau dekat, orang-orang yang mau jauh itu diperiksa sama Buya. Diperiksa. Jangan kira beliau nggak lihat pian-pian yang hadir di sini. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gak ada yang bisa ditutup-tutupi. Saya gak ada cerita. Tahu semuanya kisah-kisah. Jamaah begini, begitu. Ya. Bingung saya. Gak ada laporan, gak berani laporan. Tapi tahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pewaris yang sempurna. Ya. Buktinya begitu. Saya mau bagaimana lagi. Saya juga kaget. Semuanya ketahuan. Saya ngapa-ngapain, saya ketahuan. Periksa sama beliau. Itu keluarga kamu, tetangga-tetangga kamu aman sekarang, kamu kutsiah, udah nggak ada yang hasut sama kamu. Jamaah kamu begini, murid-murid kamu begini. Ya Rasulullah. Jadi mau ngomong apa itu nggak bisa gitu. Mau mengadu apa nggak bisa. Hanya kalimatnya kamu terus ngajar. Urus Banjar aja kutsiah. Ya. Banjar diurus. Ya. Terus mengajar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berterusan ya. Sampai manuntung menjadi murid sidin sampai akhir. Yang indah berkumpul di dunia dan di akhirat bersama pian sebarataan. Sekian banyak di antara pian yang hadir ini sudah bermimpi, berulang kali bermimpi dengan Habib Abu Bakar, dengan bermacam-macam versi mimpi itu. Ya, mimpi di kapal bersama beliau, mimpi ini, mimpi diselamatkan, mimpi diberikan tawasul pada saat operasi, mimpi sekian banyak tuh yang beliau hadir. Ya, itu kan madat pertolongan. Berkat hadir di majelisnya beliau dan mengamalkan apa-apa yang kita pelajari bersama di perkumpulan ini, di majlis-majlis taklim yang kita bersamai. Mudah-mudahan Allah karuniakan ulun, jangan sombong ya Bu ya, tolong doakan saya ya. Takut sekali ya, takut terputus kalau ada kesombongan itu dengan guru tuh terputus Bu. Beliau sudah sampaikan itu ya. Mudah-mudahan ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita semuanya terhubung dengan beliau berkat mengamalkan apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tingkatan ini adalah as-siddiqin, yaitu beralihnya sesuatu yang gaib menjadi benar-benar hadir dengan jelas di depan penglihatan mereka. Saya pergi sama siapa tahu, saya dengan siapa tahu. Itu bagaimana itu ceritanya? CCTV-nya tuh 24 jam. Haula wala quwwata, takut sekali. Ya. Haula wala quwwata, lebih betul-betul ya dijaga, guru yang betul-betul menjaga. Haula wala quwwata illa billah. Sampai kita malu sendiri. Keadaan seperti ini disebut penyingkapan dan pandangan langsung atau al-kasyaf wal ayan. Ya. Kasyaf wal ayan. Di antara masing-masing tingkatan terdapat perbedaan derajat yang cukup besar. Masing-masing mempunyai keutamaan meskipun sebagian dari mereka lebih utama dari lain-lainnya. Itulah karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Surah Al-Jumu'ah ayat 4. Artinya sesungguhnya Allah adalah Maha Pemurah, Maha Pemelihara karunia yang agung. Apakah kita akan berbalik ke halaman 13? No, jangan dulu. Jangan dulu ya. Kenapa? Karena
kita akan analisis lagi. Ini tingkatan-tingkatan keyakinan ini akan lebih kita pelajari lagi, kita perdalam lagi, ya. Bagaimana penjelasan daripada gurunya Abuya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Dia punya guru namanya Habib Zain bin Sumait, ya. Masih hidup orangnya, ya. Habib Zain Al-Alama Al-Muhaqqiq Al-Da'i Ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, ya. Di dalam kitab Minhajus Sawiyah itu dijelaskan tentang orang-orang yang as-siddiqin ini. Kita akan belajar lebih lagi, tapi tidak hari ini ya. Saya sudah bawa kitabnya tapi tidak sempat. Sudah hampir jam 6. Jadi bagaimana makna dan jadi as-siddiqin itu diartikan tulus atau benar, ya. Keutamaannya apa? Nih saya bacakan sedikit. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, kata as-siddiq itu digunakan dalam 6 makna. 6 maknanya siddiq. 1, benar atau tulus di dalam ucapannya. Ucapan. Yang kedua, tulus atau benar dalam niat dan keinginan. Ya. Yang ketiga, tulus di dalam tujuannya apa. Mau apa. Yang pertama tadi, tulus dalam ucapan. Jika kita beristighfar tuh bujur istighfarnya. Bujur. Tulus ya. Kada dipaksa atau terpaksa atau apa gitu. Terus dalam niat dan keinginan supaya kita minta diampuni oleh Allah. Nya ada jurang istighfar haji muntungnya aja kah? Nah, hatinya kada umpat. Niat dan keinginannya. Yang ketiga, tujuannya apa? Orang istighfar minta apa supaya Allah meridhoinya, supaya selamat. Contoh. Yang mana tadi? 1 ucapan, 2 niat dan keinginan, 3 tujuan, 4 ketulusan dalam memenuhi tujuan itu, ya. Kan ada cara. Tadi tujuannya bujur, kemudian cara untuk tercapainya memenuhi tujuan itu ada lagi benar, caranya benar. Memenuhi tujuan itu benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim. 1 ucapan, 2 niat dan keinginan, 3 tujuan, 4 tulus dalam memenuhi tujuan. Yang kelima, tulus di dalam perbuatannya. Dan yang keenam, mendalami kedudukan pada agama secara keseluruhan. Kafah, ya. Mendalami, tulus dalam, benar dalam mendalami kedudukan pada agama secara keseluruhan. 6 itu. Bujur-bujur masuk Islam nina, kafah jurang Islam kafah tuh. Barang siapa bersifat benar tulus pada semua hal di atas yang 6 tadi, maka dia adalah orang yang suka pada kebenaran. Maka dia adalah orang yang suka pada kebenaran, kata Al-Imam Al-Ghazali, ya. Kemudian di Habib Zain bin Sumait menyampaikan, junjungan kami Syekh Abdullah Al-Haddad, Imam Haddad, ya, mengutip kalimat Imam Haddad berkata, ujar Imam Haddad, ujar Habib Zain nih mengutip perkataan Imam Haddad, ya. Awal ketulusan, kayak pacarannya kita supaya masuk di dalam tingkatan yang ketiga nih adalah menjauhi dusta pada setiap ucapan. Ada bakar rambut. Menjauhi dusta pada setiap ucapan. Nanti kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Seru nggak belajarnya? Hah? Seru. Semakin kita dalami ilmu, semakin banyak keindahan permata di dalamnya. Sayang kita nggak belajar ya. Sayang, terlambat nggak apa-apa terlambat ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Kita dalami betul-betul untuk kita lebih kenal siapa diri kita dan untuk apa dan kemana, mau apa kita ini dan seperti apa ya.